Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Alawiyah dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 5D dengan nomor induk 12240204146. Di sini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban saya terkait ujian tengah semester mata kuliah Etika Dakwah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait pengertian dan ruang lingkup dakwah. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat, kebiasaan, watak ataupun tingkah laku. Nah, etika ini sepadan dalam bahasa Arab dengan kata akhlak ataupun ilmu akhlak yang mempelajari tentang baik dan buruk dan apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Nah, secara istilah etika berarti nilai-nilai ataupun norma-norma yang menjadi pegangan bagi seorang ataupun kelompok dalam berperilakunya di masyarakat. Sedangkan dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yad'u dakwatan yang berarti panggilan ataupun seruan. Nah, Abdul Aziz mengartikan panggilan dan seruan di sini ialah merupakan proses memanggil dan menyeru seorang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibnu Taimiyah juga mengartikan bahwasannya memanggil dan menyeru di sini ialah proses seorang manusia kepada manusia lainnya untuk mengajak seorang itu untuk menuju kebaikan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta rasulnya. Jadi, dapat kita simpulkan etika dakwah ini merupakan nilai ataupun norma-norma yang harus dipatuhi seorang dai, baik dari tutur kata, tampilan maupun tindakannya dalam berdakwah. Etika dakwah juga merupakan seperangkat norma dan nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh seorang dai dalam berdakwah di masyarakat, mulai dari pandangan baik buruk yang berlaku di masyarakat tersebut sampai ukuran baik dan buruk yang berlaku pada ajaran agama Islam. Nah, penilaian utama dalam objek etika ini lahir dari masyarakat, sedangkan penilaian etika dakwah itu tidak hanya dari masyarakat, tetapi dari seorang dai tersebut yang menjadi tokoh perubahan di masyarakat tersebut. Jadi, objek kajiannya tidak hanya dinilai dari masyarakat sebagai objek dakwah, tetapi dari dai-nya juga nih yang berkiprah dari dalam masyarakat tersebut. Landasan utama etika dakwah Islam tentunya tidak lain dan tidak bukan dari Zat yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Nah, bahwasannya mubalik harus berpegang teguh kepada apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, yaitu salah satunya itu ada di surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha mengetahui siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang diberi petunjuk. Ayat tersebut merupakan metode dalam berdakwah. Selanjutnya, landasan tekstual yang membahas tentang etika, yaitu seorang mubalik, yaitu seorang mubalik harus mengedepankan etika dan kesopanan seperti yang dibahas dalam Quran surah Ali Imran ayat 159 yang artinya berbunyi, maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu berlaku keras dan kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkan mereka, mohonkan ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Menurut ayat ini, sikap memaafkan, memberikan ampunan, dan membicarakan secara baik-baik atau musyawarah merupakan bagian dari ciri sikap lemah lembut terhadap orang lain. Dakwah tidak hanya membahas tentang ajaran Islam, tetapi juga membahas tentang bagaimana pesan tersebut tersampaikan dengan penuh kesantunan, kebijaksanaan, dan menghormati perbedaan. Pendekatan-pendekatan dakwah adalah cara para mubalik untuk mencapai tujuan dakwah tersebut. Nah, di dalamnya mencangkup metode ataupun teknik bagaimana pesan tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat.
Nah, pendekatan-pendekatan dakwah dibagi kepada beberapa bentuk, diantaranya ada pendekatan pendidikan, baik formal, informal maupun non formal, menjadi peran yang besar untuk masyarakat dalam membentuk kecerdasan ataupun moralitas, masyarakat yang beragama. Seperti, Nabi juga telah menggunakan pendekatan pendidikan sedari dahulu, yang dulu di mana masyarakat Mekah itu belum terlalu berdampak karena kurangnya pendidikan di sana. Namun ketika Nabi hijrah ke Madinah itu sudah mulai berdampak dan terorganisir. Selanjutnya ada pendekatan politik, bahkan nah hadis Nabi ada yang menyebutkan, fayyughayyiru biyadihi, yaitu berdakwahlah dengan kekuasaanmu. Nah, politik di sini maksudnya berdakwah dengan kekuasaan. Nah, seperti yang kita tahu kalau kita berkuasa, kita mampu menggerakkan hati seseorang gitu. Jadi memanfaatkan kekuasaan untuk hal-hal yang baik, seperti itu. Selanjutnya ada pendekatan ekonomi. Nah, ekonomi menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk keberlangsungan hidupnya. Maka dari itu, kita harus mengambil pendekatan ekonomi juga agar apa? Agar stabil tercapainya stabilitas gitu, keseimbangan. Karena terjaminnya ekonomi pada masyarakat itu belum menjamin keimanan masyarakat tersebut. Jadi harus diadakan ya pendekatan ekonomi. Lalu ada pendekatan yang lain itu ada pendekatan psikologis, penawaran, diskusi, dan lain-lain. Belajar etika tidak hanya untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang benar, tetapi juga untuk mendorong tindakan kita agar menjadi manusia yang baik serta bermanfaat bagi sesama. Nah, contoh teladan dakwah terbaik yang bisa kita ikuti itu tentunya teladan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa Islam sebagai Islam rahmatan lil alamin. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat beberapa kode etik dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan dalam menjalankan dakwah. Jadi di sini maksudnya Rasulullah SAW selalu konsisten antara apa yang beliau katakan dan apa yang beliau lakukan. Artinya beliau tidak membeda-bedakan. Jika beliau memerintahkan ini, maka beliau juga mengerjakan itu. Jika beliau melarang ini, maka beliau juga tidak mengerjakan perbuatan itu. Nah, seperti sabda beliau, "Salatlah kalian seperti melihat aku sholat, begitupun dengan haji, hajilah kalian dengan melihat hajiku," seperti itu. Yang kedua, tidak ada toleransi dalam masalah akidah atau tasamuh. Memang dianjurkan dalam Islam, tetapi tidak boleh berlebihan. Ada batas-batas tertentu dalam masalah agama atau akidah. Norma adalah aturan atau perilaku yang berlaku dalam masyarakat, yang berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat agar menjauhi konflik dan menertibkan masyarakat tertentu. Nah, jenis-jenis norma yang ada di masyarakat meliputi norma agama. Norma agama di sini yang mencakup masalah perintah dan larangan yang ditetapkan seperti perintah sholat dan larangan mencuri. Lalu ada norma norma hukum, yaitu norma yang disepakati oleh lembaga setempat tentang tindak pidana dan lain-lain, lalu lintas dan kontrak bisnis. Selanjutnya ada norma kesopanan yang berhubungan dengan kebiasaan atau adat istiadat yang diterima oleh masyarakat setempat. Contohnya tata cara berbusana, tata cara bertamu, dan kebiasaan berinteraksi. Jadi norma ini baik buruknya tergantung pada masyarakat tertentu karena norma itu ditetapkan atas kesepakatan bersama di masyarakat tersebut. Nah, norma tidak memiliki sanksi resmi, tapi pelanggarannya bisa menyebabkan penilaian negatif dari orang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu urf, yaitu kebiasaan atau tradisi yang dilakukan masyarakat dan bisa dijadikan rujukan dalam mengambil hukum Islam yang permasalahannya belum ada dalil sebelumnya. Nah, urf ini ada beberapa jenis, diantaranya ada urf sahih, yaitu kebiasaan yang baik yang sesuai dengan syariat Islam dan bisa dijadikan sebagai pedoman rujukan hukum Islam. Lalu yang kedua ada urf fasad, yaitu urf yang kebiasaan yang buruk itu tidak sesuai dengan syariat dan tidak boleh dijadikan sebagai rujukan hukum Islam. Contohnya kayak kebiasaan minum, berjudi itu termasuk urf fasad. Kalau contoh urf sahih itu ada
perkawinan yang dilaksanakan di masjid dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada urf am, yaitu kebiasaan yang umum, tidak hanya ada di dalam kelompok tersebut, tetapi masyarakat luas juga mempunyai kebiasaan tersebut. Lalu yang terakhir ada urf khos, yaitu urf khusus yang dimana kebiasaan itu hanya dilakukan oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Tidak semua masyarakat melakukan kebiasaan tersebut, seperti itu. Pembahasan terakhir yaitu akhlak seorang dai. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, itu kita membahas tentang etika dakwah, yaitu bagaimana seorang dai menyampaikan pesan dengan tutur kata yang baik, ucapan yang baik, tingkah laku serta tindakan. Nah, ada beberapa sikap yang atau akhlak dai yang digariskan dalam Al-Qur'an. Yang pertama ada sikap atau akhlak yang lemah lembut, yaitu tercantum dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang artinya berbunyi, maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikeras lagi bersikap kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Ayat ini menekankan pentingnya bersikap lemah lembut dalam berdakwah agar orang yang kita dakwahi tidak merasa tertekan dan dapat menerima pesan yang kita sampaikan. Yang kedua itu ada bersabar di Quran Surah Al-Asr ayat 3 yang artinya berbunyi, dan mereka saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Seorang dai harus memiliki kesabaran dalam menyampaikan kebenaran, terutama jika menghadapi tantangan atau penolakan. Lalu yang ketiga itu ada ikhlas, tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 5 yang artinya berbunyi, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas dan menaatinya. Seperti itu. Mungkin dari pembahasan singkat saya selama beberapa menit ke belakang sampai saat ini, semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kekeliruan. Terima kasih kepada Ibu Umi Halwati yang telah mengajar kami. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.